Susi Pujiastuti adalah seorang tokoh wanita yang dikenal berani di Indonesia. Ia lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Meskipun karirnya dimulai dari nol, Susi berhasil meraih kesuksesan yang sangat luar biasa. Kisahnya berawal dari perjalanan saat ia masih kecil. Setelah putus sekolah, Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal 750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 83. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 96. Susi kemudian mendirikan pabrik pengolahan ikan yang ia beri nama PT ASI Pujiastuti Marine Product. Produk unggulannya berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan pasar yang sangat luas hingga ke Asia dan Amerika. Karena hal inilah, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan yang masih segar. Susi Pujiastuti mengalami banyak sekali tantangan dalam hidupnya. Ia terjun ke dunia bisnis dengan membuka sebuah usaha tersebut pada usianya yang masih 21 tahun. Bisnisnya tersebut namun mengalami kebangkrutan dan membuatnya terlilit hutang yang cukup besar. Tidak gentar dengan kegagalan tersebut, Susi pun tidak menyerah sedikit pun. Ia kemudian pindah ke Jakarta dan mencoba peruntungan yang lainnya di berbagai bidang, termasuk di bidang penerbangan. Di bidang penerbangan ini, Susi mulai merintis usaha maskapai penerbangan. Hingga akhirnya pada tahun 2004, ia mendirikan Susi Air dengan sebuah maskapai yang fokus pada penerbangan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Meskipun mengalami sekali banyak kendala dan tantangan, Susi berhasil membangun Susi Air menjadi salah satu maskapai penerbangan yang sukses di Indonesia. Banyak sekali prestasi Susi Pujiastuti. Prestasinya yang paling mencolok adalah ketika ia ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Sebagai menteri, ia dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang sangat inovatif dan juga kontroversial, termasuk larangan penangkapan ikan menggunakan trawl di perairan Indonesia. Bukan hanya itu, kebijakan pencabutan izin bagi kapal-kapal asing yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal juga menjadi pro kontra pada saat itu. Saat ia menjabat menjadi menteri, ia dikenal akan kebijakannya yang sangat tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut telah mendapatkan pujian dari banyak kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah yang efektif dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Namun, kebijakan itu juga menimbulkan kontroversi dan perdebatan, terutama dari pihak-pihak yang dirugikan oleh kebijakan tersebut. Banyak juga masyarakat yang ikut melakukan aksi untuk menolak kebijakan. Namun lagi dan lagi, Susi tidak pernah menyerah akan usahanya untuk kebaikan Indonesia. Meskipun telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri, Susi Pujiastuti tetap aktif dalam dunia bisnis dan politik. Ia juga masih terus menjadi inspirasi bagi banyak orang Indonesia, terutama para wanita, untuk tetap berani bermimpi dan menghadapi tantangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Sebagai menteri, Susi tentu menghadapi berbagai tantangan dan melakukan langkah-langkah penting dalam upaya melindungi sumber daya kelautan Indonesia, serta mengembangkan sektor perikanan. Nah, berikut adalah beberapa kebijakan penting selama masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Yang pertama, larangan penangkapan ikan menggunakan trawl. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang dilakukan oleh Susi Pujiastuti adalah larangan penangkapan ikan menggunakan trawl di perairan Indonesia. Trawl merupakan alat penangkapan ikan yang dianggap dapat merusak lingkungan dan tidak ramah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dan sumber daya ikan yang akan terancam. Yang kedua, pencabutan izin kapal asing.
Susi juga melakukan tindakan tegas dengan mencabut izin bagi kapal-kapal asing yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia serta menegakkan kedaulatan maritim negara. Kebijakan ketiga yaitu pengembangan infrastruktur perikanan. Selama masa jabatannya, Susi juga aktif dalam pengembangan infrastruktur perikanan di Indonesia, termasuk pembangunan pelabuhan dan juga fasilitas penangkapan ikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas sektor perikanan dalam negeri. Keempat, pemberdayaan nelayan lokal. Selain melindungi sumber daya kelautan, Susi juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal. Salah satu program yang dilakukannya adalah pengadaan alat tangkap ikan tradisional untuk nelayan kecil, serta pembentukan koperasi-koperasi nelayan untuk memperkuat posisi ekonomi mereka. Kebijakan yang terakhir yaitu kolaborasi internasional. Susi aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam bidang kelautan dan juga perikanan, termasuk dalam hal penanggulangan perikanan ilegal, pencurian sumber daya, dan pemulihan ekosistem laut. Selama menjabat, Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran benih lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah negara Republik Indonesia. Susi beralasan ekspor benih lobster akan membuat kerusakan ekologi karena permintaan dari luar negeri yang sangat tinggi menyebabkan eksploitasi yang besar-besaran. Selain itu, ekspor benih lobster juga hanya akan menguntungkan petambak negara lain karena harganya yang sangat tinggi. Masa jabatan Susi Pujiastuti sebagai menteri tidaklah tanpa kontroversi. Namun banyak dari kebijakannya yang dianggap berhasil dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia serta dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal. Pasca mundurnya dari jabatan sebagai menteri pada tahun 2019, ia terus berperan sebagai tokoh publik yang memperjuangkan isu-isu kelautan dan juga lingkungan. Bukan hanya terkenal di dunia politik luar saja, di luar dunia politik dan juga bisnis, Susi Pujiastuti juga dikenal sebagai seorang pecinta seni. Ia sering membagikan foto-foto seninya, terutama karya seni fotografi dan seni tato, melalui akun media sosialnya. Banyak penggemar Susi yang menyatakan bahwa ia adalah sosok wanita yang tegas dan pemberani. Ia adalah wanita inspirasi bagi perempuan di Indonesia. Keberanian dan tekadnya yang kuat patut menjadi contoh untuk kemajuan dan keberhasilan Negara Kesatuan Republik Indonesia.